yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak diadukan. Marilah Roh Kudus bekerja untuk kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Tuhan, kami yang putus asa, memberikan pengharapan baru. Dan kiranya Roh Kudus-Mu membawa kami semakin dekat dan semakin mengasihi Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang membuat kami berkobar-kobar untuk memuji, memuliakan Engkau, meninggikan nama Tuhan di dalam segala perkara. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa bukan dari Tuhan yang ingin mencuri damai sejahtera kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih karunia anugerah Tuhan menjadi milik bagian kami pertengahan sampai pada akhirnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat sore, Shalom. Hari ini kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu roh yang berkobar. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu hari ini apakah Bapak Ibu berkobar-kobar melayani Tuhan, apakah Bapak Ibu berkobar-kobar untuk memuji Tuhan, apakah Bapak Ibu berkobar-kobar untuk melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nah, hari ini kita bisa melihat bagaimana semangat kita, antusias kita untuk kita memuji, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Terambil di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Roma pasal 12 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan 2:3. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, firman Allah ini berbicara bagi kita supaya kita di dalam segala aspek kehidupan, di dalam segala kerajinan kita, supaya tidak merosot, supaya tidak kendor, supaya tidak lemah. Dan firman Tuhan berkata, biarlah roh kita menyala-nyala dan mau melayani Tuhan. Roh kita menyala-nyala memuji Tuhan. Roh kita menyala-nyala menyembah Tuhan. Roh kita menyala-nyala memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kalau hidup kita hari ini, Bapak Saudara kekasih Tuhan, tidak seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, perlu kita bertobat. Perlu kita berubah, perlu kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Banyak orang Kristen semangat di awal pelayanan, tetapi kemudian kendur. Paulus mengingatkan jemaat di Roma agar memiliki roh yang berkobar. Kehidupan pelayanan seharusnya penuh gairah, penuh antusias, karena kita melayani Tuhan yang hidup. Kita melayani bukan mencari upah, kita melayani mencari kekekalan, Saudara. Upah kita di surga, bukan di bumi ini. Roh yang berkobar merujuk pada semangat, antusiasme, dan gairah yang menyala-nyala untuk melakukan kehendak Tuhan dan memuliakannya, yang bersumber dari Roh Kudus yang tinggal di dalam diri orang percaya. Hal ini diungkapkan melalui hati yang membara untuk beribadah, melayani, menyampaikan kebenaran, dan bertindak sesuai dengan panggilan Tuhan, yang diperkuat oleh hubungan yang intim dengan Tuhan dan pergaulan dengan sesama orang percaya. Nah, bagaimana supaya kita, roh kita bernyala-nyala? Jadi ada dua hal yang perlu kita ketahui hari ini. Pergaulan kita dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan, maka itu akan membuat kita bernyala-nyala, bergairah. Dan juga keharmonisan kita, hubungan kita dengan sesama, orang percaya, orang yang benar, orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Hari ini kalau roh kita tidak menyala-nyala, perlu kita melihat keintiman kita dengan Tuhan seperti apa, hubungan kita sesama orang percaya seperti apa, Ustaz. Nah, ada ciri-ciri roh yang berkobar. Yang pertama, keinginan yang membara. Orang yang rohnya berkobar-kobar, dia punya keinginan. Jadi kalau rohnya berkobar-kobar, dia akan berkata, ini kok lama sekali ya hari Minggu ya. Padahal Saudara, hari jam sama semua. Tapi dia akan berkata, aduh kok lama benar ya hari Minggu. Tapi kalau roh yang tidak berkobar, ya Minggu lagi, ibadah lagi, melayani lagi, saya lagi yang lagi, saya lagi yang bertugas. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita bisa menilai hidup kita berkobar-kobar atau tidak.
memiliki hasrat yang sangat kuat untuk menyenangkan Tuhan dan melakukan kehendaknya, antusias dalam melayani, semangat yang tidak kunjung padam untuk menjadi saksi Kristus dan menyampaikan kabar baik. Nah, orang yang berkobar-kobar, ciri-ciri orang berkobar-kobar, dia akan antusias untuk melayani. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, dia tidak akan bisa duduk dengan baik, dia tidak akan tenang kalau dia tidak melayani. Tetapi orang-orang yang berkobar-kobar, dia akan melayani dengan sukacita. Misalnya kita beribadah, kumpulnya jam 8.30. Sebelum 8.30 dia sudah datang, saudara. Contohnya kita beribadah sore, kita datang jam 5.30. Maka dia datang jam 5, dia datang sebelum jam 5. Dia mempersiapkan diri, saudara. Nah, itu orang-orang yang berkobar, punya antusias melayani. Tapi kalau tidak punya antusias, ya harus dikasih tahu, diingatkan, jangan lupa ya, jam 3.30 kita persiapkan. Gak perlu begitu, saudara. Tapi biarlah hari ini kita menjadi orang Kristus yang antusias untuk melayani Tuhan. Nah, kekuatan dalam menghadapi kesulitan. Ketika orang-orang yang memiliki ciri berkobar, sekalipun dalam kesulitan, dia mempersembahkan yang terbaik, mempersembahkan waktunya, mempersembahkan hidupnya, berani menghadapi tantangan hidup karena didorong oleh Roh Kudus yang memberikan kekuatan, memberikan kasih, memberikan ketertiban di dalam hidupnya. Jadi dia tidak takut akan persoalan yang terjadi, atas usaha yang terjadi. Dia percaya bahwa Allah memelihara hidupnya. Ketika Tuhan memanggil kita menjadi umat kepunyaan Allah, Dia pun akan membereskan segala perkara dalam kehidupan kita. Kehidupan yang baru, orang yang rohnya berkobar-kobar, mengubah hidup dari masa lalu yang tidak taat dan penuh kejahatan menjadi hidup dalam kekudusan. Kalau tadinya dia suka berdusta, sekarang sudah tidak lagi. Kalau tadinya dia suka berjudi, sekarang sudah tidak lagi. Kalau tadinya dia suka menipu, sekarang sudah tidak lagi. Seperti dalam firman Tuhan, siapa dia? Sakeus, si orang kaya, dia berkata begini, saya akan kembalikan 100 kali lipat kali ganda kalau saya mengambil milik orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara Kristus, dia mau berubah, dia mau bertobat, dia mau memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Bahkan dia akan memberikan dari apa yang dia punya untuk orang lain. Bukan malah berarti begini, kalau dulu kita nakal gitu ya, sekarang kita nakal lagi, bahkan tambah nakal. Kalau kita dulu mencuri, balik lagi mencuri. Kalau mencurinya kira-kira hanya 100.000, sekarang jutaan, saudara. Kalau tadinya kita merokok dan ketika kita percaya sama Tuhan tidak merokok, sekarang merokok lagi, itu kemunduran, saudara. Kalau tadinya kita melayani, sekarang sudah tidak melayani lagi. Itu bukan roh yang berkobar, itu adalah kemerosotan, saudara. Jadi kalau seseorang dari yang baik kepada yang tidak baik, maka itu kemerosotan. Nah, hari ini coba kita lihat bagaimana diri kita, bagaimana hidup kita, bagaimana pendirian kita kepada Tuhan. Apakah ada ciri-ciri berkobar untuk kita melayani Tuhan? Yang berikutnya, bersukacita senantiasa. Jadi Bapak Saudara terkasih Tuhan, ciri-ciri orang yang berkobar, tidak ada yang namanya kata-kata kotor, kata-kata penghinaan, kata-kata yang memojokkan, kata-kata yang membunuh semangat orang. Tetapi dia bersukacita. Sampai orang berkata begini, kamu luar biasa ya. Kamu saya lihat aja nggak punya masalah, nggak punya persoalan, kamu tetap aja bersukacita. Kamu tetap aja enjoy. Nah, tiada hari yang kamu mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan, karena dia percaya ketika dia dipanggil oleh Tuhan, Tuhan akan bertanggung jawab akan masa depannya. Yang berikutnya, saudara, memperkuat hubungan dengan Tuhan. Orang yang berkobar-kobar, dia akan memperkuat hubungannya dengan Tuhan. Lewat apa? Baca Alkitab. Lewat apa? Lewat berdoa. Nah, pertanyaan saya hari ini, seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang berdoa di dalam hidupmu, menjalin hubungan dengan Tuhan? Apakah ada waktu-waktu yang kita berikan kepada Tuhan? Halo? Masih ada kan? Atau jangan-jangan hari ini
Ada banyak bisa jadi pemain musik karena apa? Dipraktekkan, dimainkan, dilaksanakan. Yang akhirnya mereka bisa, akhirnya mereka punya karunia, akhirnya mereka punya kemampuan untuk melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara Saudara, siapapun kita punya karunia. Yang penting mau belajar. Memang ada karunia yang Tuhan berikan sejak kita lahir, Saudara. Tetapi ada karunia yang Tuhan percayakan bagi kita ketika kita percaya sama Tuhan. Tuhan menambah-nambahkan. Jadi Bapak Ibu Saudara Tuhan, yang Bapak Ibu tidak bisa bernyanyi, jangan kesal. Ada hal-hal yang lain yang Tuhan percayakan dalam hidupmu. Coba sekarang cari karunia apa. Ya kan di gereja kita setiap hari Kamis dikasih kesempatan untuk kita belajar. Dan ada rekan-rekan kita yang sudah naik tingkat, ada yang sudah jadi WL. Di bulan ini akan menjadi WL, saudara. Bulan depan menjadi WL. Jadi Bapak Ibu Saudara Tuhan, tadinya yang tidak bisa apa-apa, bisa bawa orang lunat. Ya asal berani aja nanti khotbah untuk minggu. Jadi Bapak Ibu Saudara Tuhan, ayo semangat. Tidak menukir kanannya, ayo semangat. Kobarkan karuniamu. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan, cara menjaga roh tetap berkobar. Bagaimana caranya? Bergaul dengan sesama yang seiman. Bolehkah kita bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman? Boleh. Ya sekedar si hello aja, tapi untuk bersahabat jangan. Nah, bergaul dengan saudara-saudara seiman, menghabiskan waktu dengan orang-orang percaya, orang-orang memiliki semangat, akan saling menguatkan dan menginspirasi, saling memberikan pengajaran, saling melakukan hal-hal yang luar biasa sesuai rencana Tuhan, saling memberkati, saling mengarahkan untuk apa? Semua pengen maju, saudara. Bapak Ibu Saudara, saya sebagai gembala, saya tidak mau jadi gembala hanya saya bisa melakukan. Saya berikan kesempatan, saya berikan tanggung jawab kepada Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, bisa nggak saya kerjakan? Bisa. Cuma nanti lama-lama saya mati sendiri kalau saya mengerjakannya. Bisa Bapak Saudara. Apa yang saya berikan kepada Bapak Saudara, saya sudah kerjakan di gereja kami Bapak Saudara. Tapi hari ini kalau Bapak Ibu dikasih kepercayaan, ayo kerjakan dengan baik, lakukan dengan baik, cari lagi karunia apa. Jadi Bapak Saudara bergaul dengan sesama orang seiman. Makanya dikatakan begini, kalau kita bergaul dengan orang penjudi, maka kita akan dibilang penjudi, padahal kita tak pernah berjudi. Coba Bapak Saudara, ketika ada orang berjudi, kita ada di situ, ada polisi datang, apakah kita tidak ikut ditangkap? Ikut. Apakah kita bergaul dengan orang-orang perokok? Tidak dibilang kita orang perokok. Dibilang kita orang perokok, karena apa? Kita bawa asap rokok. Jadi Bapak Saudara Tuhan, pergaulan akan ditentukan bagaimana kita ke depannya. Pergaulan yang buruk akan merusakkan hal yang baik. Jadi ketika kita bergaul dengan orang-orang yang tidak seiman, maka karakter kita akan berubah. Coba hari ini, apa yang berubah di dalam hidupmu? Apakah sesuatu yang baik? Apakah sesuatu yang tidak baik? Nah, Bapak Ibu Saudara melihat dengan kacamata iman, memandang segala sesuatu termasuk kesukaran melalui kacamata iman agar tidak mudah terpancing oleh gemerlap dunia yang semu. Jadi Bapak Ibu Saudara Tuhan, mari kita memiliki kacamata iman bahwa segala sesuatu Tuhan izinkan. Untuk apa? Supaya kita mengenal siapa Tuhan kita. Kan sering saya berkata begini, bagaimana aku berkata Tuhan itu adalah penyembuhku kalau aku tidak pernah sakit? Betul nggak sekarang? Gak mungkin Bapak Ibu Saudara berkata Tuhan itu penyembuhku, Bapak Ibu nggak pernah disembuhkan oleh Tuhan tanpa obat-obatan. Bapak Ibu hanya beriman. Gak mungkin Bapak Ibu berkata bahwa Tuhan itu adalah penyembuh sekarang, padahal Bapak Ibu minum obat. Nah, saya akan berkata Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Ada yang menyembuhkan segala penyakitku. Kenapa? Aku sudah menyaksikannya. Saya akan berkata Tuhan menyembuhkanku dari sinus, saudara, tanpa operasi. Dokter berkata harus operasi. Banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya. Jadi Bapak Saudara Tuhan, mari kita lihat dengan
Nah, langkah-langkah di dalam melayani Tuhan sesuai dengan ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca ini, yaitu yang pertama kerajinan, jangan kendor. Bilang dulu kiri kanannya, jangan kerajinan kendor. Paulus menekankan bahwa melayani Tuhan bukan pekerjaan sampingan, melainkan panggilan utama kita sebagai anak Tuhan. Jadi Bapak dan Saudara, di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 berkata, ada yang hafal? Boleh yang kencang? Apapun juga yang Iya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seperti dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. bukan untuk manusia. Jadi bukan untuk manusia, Bapak Saudara. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan. Berbicara seperti untuk Tuhan. Memberikan, menolong sesuatu seperti untuk Tuhan. Apapun pekerjaan kita, Bapak Saudara. Siapapun yang dihadapkan dalam hidup kita, mari hari ini kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Jadi Bapak Saudara kasih Tuhan, jangan kendor. Malas adalah lawan dari kerajinan. Orang malas kehilangan kesempatan untuk dipakai Tuhan. Orang malas gak mungkin dipakai Tuhan. Orang malas gak mungkin sesuatu perkara besar terjadi di dalam hidupnya. Kerajinan menunjukkan kesetiaan. Tuhan mempercayakan hal besar kepada mereka yang setia dalam hal kecil. Setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Jadi Bapak Ibu Saudara Tuhan, mari hari ini kita menjadi rajin. Mari kita keluarkan roh kita untuk melayani Tuhan. Kerajinan jangan kendor bermakna bahwa kita harus tetap giat, bersemangat, dan tidak boleh malas dalam pekerjaan Tuhan dan hidup sehari-hari. Ini bisa dilakukan dengan menjaga semangat rohani yang menyala-nyala. Tidak berkecil hati karena kekecewaan atau tantangan, serta menyadari bahwa segala jerih payah kita akan berbalas di hadapan Tuhan. Jadi apapun yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu perbuat, Bapak Ibu kerjakan, apapun Bapak Ibu layani, percayalah Saudara, Tuhan akan membalaskan kebaikan Bapak Ibu Saudara. Nah, makna dari kerajinan yang tidak kendor, tidak malas, istilah kerajinan dari kata Yunani skop, tidak hanya berarti tidak malas secara fisik, tetapi juga memiliki semangat, memiliki ketekunan, memiliki kesungguhan hati, memiliki antusiasme dalam berusaha melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Jadi Bapak Saudara kasih Tuhan, mari hari ini kita jangan jadi orang malas. Yang berikutnya, roh kita yang menyala-nyala. Kita didorong untuk memiliki semangat rohani yang terus berkobar-kobar, terutama saat menghadapi kesulitan, kekecewaan, atau tekanan dari dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada orang saya lihat begini, ketika dia di mimbar, dia semangat melayani. Ketika dia tidak ada di mimbar, dia malah pengamat. Dia amat-amati wekernya, ya gue malah lebih bagus dari itu. Dia amat-amati pemain musik, ya pemain drumnya, ya pemain keyboardnya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita memiliki roh yang menyala-nyala. Siapapun yang melayani, mari kita sambut dengan baik. Siapapun yang melayani, mari kita respon dengan baik. Bapak Ibu Saudara, kita didorong untuk memiliki semangat rohani yang terus berkobar-kobar, terutama saat menghadapi kesulitan, kekecewaan, atau tekanan dari dunia ini. Nah, melayani Tuhan, makna dari kerajinan yang tidak kendor, dia melayani Tuhan. Ungkapan ini menekankan pentingnya melayani Tuhan dengan sepenuh hati dalam segala hal, bukan hanya dalam konteks pelayanan gereja, tetapi juga dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Ada orang berkata begini, bahwa kebersihan itu bagian dari iman. Jadi Bapak Saudara kasih Tuhan, apapun yang kita kerjakan, sekali lagi perbuatlah seperti itu Tuhan. Bekerja di kantor, biarlah Bapak Saudara berkhotbah di kantor lewat pekerjaanmu. Mejamu dalam mimbarmu, khotbahmu itu adalah pekerjaanmu yang kau kerjakan dengan tepat waktu, bukan entah sok Saudara. Yang kita lakukan sampai berhari-hari. Tanggung jawab yang dipercayakan bagi kita kerjakan berhari-hari, Saudara. Tapi mari
kerjakan buat ibu kita bukan bekerja buat bos kita, bukan bekerja buat Tuhan kita. Tapi firman Tuhan berkata, apapun yang kita kerjakan, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Firman Tuhan berkata, ketika kamu berbicara, biarlah kita berbicara seperti menyampaikan firman Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan menyenangkan hati Tuhan, melayani Tuhan. Yang berikutnya, makna dari kerajinan yang tidak kendor, yaitu menghadapi kekecewaan. Kita bisa merasa kecewa dengan rekan sekerja, dengan hasil pelayanan atau masalah lain. Namun kita diingatkan untuk tidak membiarkan kekecewaan itu membuat semangat kita kendor. Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, kita bisa berselisih paham dalam pelayanan. Tetapi jangan karena itu membuat kita kendor melayani Tuhan. Sekali lagi saya berkata, ketika kita bergesekan di dalam pelayanan, itu adalah suatu bukti untuk apa? Untuk kita bertumbuh dewasa, supaya saya mengenal keagungan, supaya saya mengenal Pak Arif, supaya saya bisa mengenal Bapak Saudara, ada gesekan, supaya saya bertumbuh. Bagaimana saya mengasihi, bagaimana saya mengampuni Bapak Saudara Tuhan. Jadi hadapi segala kekecewaan. Yang berikutnya Bapak Saudara, yang berikutnya fokus pada tujuan akhir. Ketika kita datang ke gereja, ketika kita melayani Tuhan, fokus kita apa? Pada akhirnya kita mendapatkan apa, Saudara? Mendapatkan uang. Saya berterima kasih buat Bapak Ibu Saudara, kita melayani Tuhan di tempat ini tanpa menerima imbalan. Kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, tapi yang lain, Saudara, bagaimana fokus pada akhir dalam tujuan pelayanan? Bapak Ibu Saudara, mengingatkan bahwa segala jeripaya dan pengorbanan kita dilakukan tidak akan sia-sia. Tuhan akan memberikan upah kepada setiap orang sesuai dengan perbuatan mereka. Di dunia ini kita tidak menerima imbalan, tetapi kita akan menerima imbalan di dalam kekekalan. Saya suka berkata begini, kita hari ini membangun rumah kita dalam kerajaan surga. Lewat apa? Lewat apa yang kita kerjakan, lewat apa yang kita persembahkan, lewat apa yang kita perbuat. Bapak Ibu Saudara, berbuat apa di dalam hidupmu? Korban apa yang kau berikan kepada Tuhan di dalam hidupmu? Hari ini Bapak Saudara, bangun rumahmu. Sekali lagi saya berkata, ada seorang gembala sidang yang Tuhan berikan kesempatan bagi dia untuk jalan-jalan ke surga. Bapak Ibu Saudara, ketika dia sampai di surga, dia sangat sedih. Dia melihat rumah hamba-hamba Tuhan seperti kandang ayam. Dia melihat rumah anak-anak Tuhan seperti kandang ayam. Wah, jeleknya minta ampun, Saudara. Tetapi ketika Tuhan membawa dia berjalan-jalan, Tuhan tunjukkan kepada dia rumahnya dia, Saudara. Rumahnya dia punya tiang panjang, tapi nggak punya atap, nggak punya tembok, hanya tiang panjang. Dan Tuhan mengizinkan dia berjalan-jalan ke kerajaan yang lain. Ternyata dia melihat ada seseorang jemaatnya di situ. Rumahnya menteng, indah, berkilau-kilauan. Dia protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa rumah jemaat saya itu lebih baik dari saya? Tuhan bilang begini, kamu bisa maju karena dia. Kamu bisa berhasil karena dia. Dia berdoa buat pelayananmu, dia berdoa untuk kemajuanmu. Kamu bisa dan kamu berhasil hari ini oleh karena doa ibu itu. Jadi Bapak Saudara, jangan berpikir kalau Bapak Ibu yang melayani dan dapat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, setiap apa yang kita kerjakan, Tuhan pasti menolong. Dan Tuhan berkata begini, sedangkan kamu di dalam dunia, kamu sudah menerima penghormatan. Tasmu dibawa, kamu dihormati, kamu disanjung. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, saya berhadapan dengan Bapak Ibu saya biasa saja, Saudara. Karena Tuhan menilai apa yang kita kerjakan, apakah ada sesuatu yang baik. Di dalam diri saya berpikir apa yang saya lakukan belum seberapa dengan pengorbanan Kristus yang mati di kayu salib, memberikan segala-galanya untuk kita sebagai orang percaya. Nah, cara agar kerajinan tidak kendor, jangan menyia-nyiakan karunia. Bapak Ibu punya karunia apa? Jangan sia-siakan. Kerjakan dengan baik. Ada karunia menjadi menerima tamu, tapi kalau dia jadi kolektan nggak bisa. Dia berkata, Pak, saya nggak bisa kolektan, Pak. Tapi kalau saya terima tamu, oke lah. Kenapa Saudara? Ketika dia terima tamu, dia
Dia bisa. Shalom, selamat sore, apa kabar? Aduh, saya sangat senang sekali kamu datang beribadah. Coba kalau disambut seperti itu, minggu depan kita pengen datang lagi, saudara. Tapi kalau dia nggak punya karunia menerima tamu, dia akan bilang, tumben lo ke gereja, ya bilang. Orang mah disambut dengan baik, dia bilang tumben lo, saudara. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, ada orang nggak bisa karunia untuk mengumpulkan kolektif, yang nggak bisa punya karunia itu seperti apa? Ketika dia menjalankan kolektif, orang yang belum bisa memberi ditungguin, saudara. Bapak Ibu saudara yang jalankan kolektif, kalau nggak memberi, udah lewatin saja. Kalau dia memang punya keinginan untuk memberi, dia pasti kejar, saudara. Jangan tungguin itu sama. Nggak usah. Jadi Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, jangan menyanyiakan karunia, tetap teguh pada iman. Sebagai orang percaya, mari kita tetap teguh iman kita kepada Kristus. Jangan ragukan Dia, terutama saat menghadapi masalah sulit atau ketika hal-hal buruk terjadi. Sekali lagi saya berkata, Tuhan izinkan itu untuk memuji kita. Adakah kita percaya? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Kalau Tuhan izinkan kita mengalami masalah persoalan, kesusahan hidup, kesusahan ekonomi, Tuhan mau memuji Bapak Saudara. Adakah kita sungguh-sungguh? Adakah kita mengenal Tuhan kita siapa? Jangan sampai Bapak Saudara kita seperti Ayub, kita berkata, aku mengenal Tuhan karena Pak Pendeta itu. Aku sebetulnya aku tidak tahu Tuhan itu siapa. Tapi oleh karena pendeta itu saya mengerti. Tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau supaya Bapak Ibu mengalami secara pribadi. Tahu Ayub berkata pasal 42 ayat 5, ada yang tahu isinya apa? Dulu hanya dari kata orang saja aku mengenal Engkau, tetapi sekarang aku melihat, aku berjumpa dengan Tuhan, aku mengenal siapa Tuhan. Jadi Bapak Saudara, Tuhan izinkan masalah persoalan supaya kita kenal Tuhan kita itu siapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana supaya kerajinan kita tidak kendor? Ingat kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan tolong kita minggu yang lalu, Tuhan juga pasti tolong kita minggu ini. Kalau Tuhan bela kita bulan yang lalu, Tuhan pasti bela kita bulan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, ingat kebaikan Tuhan. Dia pasti menolong. Sekalipun kita berlama-lama belum dijawab, belum ditolong oleh Tuhan, tapi Tuhan mau memuji kita. Adakah Tuhan itu sebagai ban serap, atau Tuhan itu betul-betul sebagai Tuhan pengharapan kita, Tuhan sandaran kita? Tuhan puji itu, Bapak Saudara. Ingatlah kebaikan Tuhan. Konsisten dalam pelayanan. Kerajinan dan pelayanan bukan hanya tentang banyaknya kegiatan, tetapi tentang konsistensi dan kesetiaan dan menjalankan tugas pelayanan dengan kualitas terbaik. Jadi Bapak Saudara, mari kita melayani Tuhan dengan baik terus-menerus. Jangan ketika kita punya masalah persoalan kita tinggalkan Tuhan. Kita kendor dengan Tuhan. Coba Bapak Ibu Saudara, bagaimana konsistensi Bapak Ibu Saudara dalam pelayanan? Adakah kendor? Saya berterima kasih buat Bapak Ibu Saudara mau datang sampai 2 kali. Ibadah pertama jam 9, ibadah kedua jam 6. Bapak Ibu tetap setia. Ini yang termasuk dengan konsistensi dalam pelayanan. Atau mungkin hanya kita sebagai jemaat, kita datang memberikan kekuatan, kita datang memberikan dorongan, kita datang memberikan penghiburan buat rekan-rekan. Semakin kita rame-rame memuji memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Saudara, yang kedua, roh yang menyala seperti obor. Paulus menasihati Timotius untuk menyebarkan karunia yang ada padanya. Di dalam 2 Timotius 1:6, Roh Kudus adalah sumber semangat yang terus menyalakan api pelayanan. Jadi Bapak Saudara kekasih Tuhan, kalau Bapak Ibu bernyala-nyala melayani Tuhan, Bapak Ibu dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan hanya berkata-kata berglosolali. Ada orang bisa berglosolali, ada orang bisa berkata-kata roh, tapi oleh karena fasih
kepada Tuhan. Api yang berkobar bukan hanya memberi kehangatan bagi diri sendiri, tetapi juga menjadi terang dan berkat bagi orang lain. Seperti Matius 5 ayat 14 sampai 16. Dikatakan apa? Bahwa lampu itu tidak ditaruh di bawah kantong. Garam itu menggarami orang sehingga mereka bersemangat, sehingga mereka kuat, sehingga mereka tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Tapi Bapak Saudara Tuhan, api yang tidak berkobar, maka dia akan seperti garam yang tidak punya asin. Sehingga firman Tuhan berkata, ya tugas saya tidak dibuang dan diinjak-injak orang. Tidak ada sesuatu yang bisa kita harapkan dari hidupnya. Nah, seperti tadi dalam Roma 12 ayat 11, menasihati kita supaya kerajinan kita jangan jadi kendor. Biarlah roh kita menyala-nyala, biarlah kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, makna roh yang menyala-nyala, antusiasme dan gairah. Jadi, mari hari ini kita bergairah, mari kita memiliki antusias, menyala-nyala, mengindikasikan kehidupan rohani yang aktif, penuh semangat dan bergairah, bukan yang suam-suam kuku atau stagnan. Ini seperti air yang mendidih, aktif dan memancarkan panas. Kita bisa rasakan, saudara, orang yang bergairah, orang yang bersemangat melayani Tuhan, memberikan hidupnya kepada Tuhan, kita bisa juga terpacu, saudara. Nah, ketika orang-orang itu turun dalam gairahnya melayani Tuhan, kita bisa juga merasakannya. Ada yang Bapak Ibu bisa rasakan? Siapa yang bergairah, siapa yang mundur? Kita bisa rasakan, saudara. Kehadiran Roh Kudus, api seringkali melambangkan kehadiran dan kuasa Roh Kudus dalam Alkitab. Misalnya ada lidah-lidah api saat Pentakosta dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2 sampai 4. Roh yang menyala-nyala menunjukkan bahwa Roh Kudus hidup dan bekerja secara dinamis di dalam diri seseorang. Ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus itu juga bukan hanya menghangatkan kita, menghangatkan orang lain. Roh Kudus itu bukan hanya membuat kita bertobat, tapi mempertobatkan orang lain. Roh Kudus itu bukan hanya mengubahkan hidup kita, tapi juga mengubahkan orang lain. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, jangan kita langsung percaya kepada orang yang berkata dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus terus bergelosolali. Belum tentu, saudara. Banyak orang saya kenal dia bisa bergelosolali berkuasa Roh, tapi saudara hidupnya bukan seperti yang diharapkan. Ada seorang bapak yang dipenuhi oleh Roh Kudus, katanya, saudara, baru 1 lagu belum selesai sampai ke kornya, dia sudah berkuasa Roh, dia angkat tangan 2 bulan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, dia berusaha untuk menceraikan suami istri. Ini istri orang, selingkuhannya, saudara. Dia biayai untuk wanita itu cerai dengan suaminya. Apakah itu orang yang dipenuhi Roh Kudus? Enggak, saudara. Saya pikir dia dipenuhi Roh Kudus hanya untuk keinginannya, hawa nafsunya, saudara. Nah, kehadiran Roh Kudus biarlah itu dapat mengubah kita, mempertobatkan kita, membaharui setiap tindak tanduk kita sebagai orang percaya. Semangat pelayanan seperti Roma 12 ayat 11 mengaitkan roh yang menyala-nyala dengan pelayanan kepada Tuhan. Ini berarti melakukan pekerjaan Tuhan dengan kerajinan, dedikasi dan sukacita. Bukan karena kewajiban belaka, tapi ada sesuatu yang bisa kita ciptakan, ada sesuatu yang bisa kita kerjakan di dalam hidup ini tanpa diperintah, tanpa nasihati, kita bisa melakukan yang terbaik, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara Tuhan, menjadi terang di dalam kegelapan. Jangan kita menjadi terang di tempat yang terang, tapi biarlah kita menjadi terang di dalam kegelapan, di tengah-tengah orang yang tidak percaya, yang hidupnya bengkok, pikirannya bengkok, kelakuannya bengkok. Mari kita hidup di sana dan dapat meluruskan jalan hidup mereka yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti obor yang menerangi kegelapan, roh yang menyala-nyala memampukan orang percaya untuk memancarkan terang Kristus dan kebenaran Allah di dunia yang penuh dosa.
membangun hubungan intim dengan Bapa. Mari kita mulai melakukan hubungan intim dengan Bapa melalui apa? Doa, pujian, penyembahan pribadi, dan persekutuan yang mendalam dengan Tuhan. Yang berikutnya, saudara, cara menjaga roh tetap menyala, hidup dalam firman Tuhan. Jangan kita menerima firman Tuhan, masuk kanan keluar kanan, masuk kiri keluar kiri, atau masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan. Tidak ada sesuatu yang nempel di dalam hidup kita. Tapi mari kita menghidupi firman Tuhan. Mari firman Tuhan tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kita. Kita semakin hari semakin bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan adalah bahan bakar yang menjaga roh tetap menyala, memberikan jawaban, kekuatan dan arahan dalam menghadapi tantangan hidup. Apalagi tidak kendor dalam kerajinan, secara aktif memerangi kemalasan rohani dan terus-menerus mempraktekkan disiplin rohani. Mari kita berdisiplin rohani. Mari kita kerjakan bagian kita dengan baik dan berkenan kepada Tuhan. Hidup dalam kekurapan Roh Kudus membutuhkan ketergantungan terus-menerus pada kuasa dan bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita minta Roh Kudus yang menyertai kita. Maka dalam setiap doa dan berkat, saya seringkali berkata kiranya Tuhan Roh Kudus mendampingi kami, sehingga kami tetap bersukacita di dalam segala perkara. Kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu menjadi doa dan kerinduan saya buat jemaat, buat kita semua, saudara, supaya Roh Kudus menyertai kita. Nah, mengapa Roh Kudus tidak menyala di dalam hidup seseorang? Roh yang tidak berkobar atau menjadi suam-suam buku adalah kondisi rohani di mana seseorang kehilangan semangat, kehilangan antusiasme dan dedikasi dalam iman. Sudah punah, sudah hilang, sudah tidak bergairah lagi, Bapak Saudara. Nah, kenapa sampai seseorang rohnya tidak menyala? Ya, kehilangan cinta mula-mula seperti Wahyu 2:4. Bapak Ibu Saudara, hari ini pastikan supaya cinta mula-mula kita tetap menyala. Amin, Bapak Saudara. Menyala-nyala melayani Tuhan. Salah satu penyebab paling umum adalah hilangnya kasih mula-mula kepada Tuhan. Ketika hubungan pribadi dengan Tuhan menjadi rumit dan bukan lagi prioritas utama, api semangat akan mulai meredup. Ya, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana ketika kita dipimpin orang? Bagaimana ketika kita dikasih firman Tuhan? Bagaimana kita menjadi jemaat di dalam gereja? Adakah kesungguhan kita seperti kita juga ada di atas mimbar ketika kita melayani? Mari hari ini, saudara, jangan sampai roh kita tidak menyala. Memadamkan Roh Kudus di dalam 1 Tesalonika 5:19. Ada banyak orang memadamkan Roh Kudus di dalam hidupnya. Roh Kudus adalah bahan bakar yang menjaga api rohani tetap menyala. Tapi kita dapat memadamkan roh dengan mengabaikan tuntunannya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengabaikannya. Ketika kita ditegur oleh firman Tuhan, kita mengabaikannya. Kita berkata, itu bukan untuk saya, sebetulnya untuk kamu. Bapak Ibu Saudara, dengar firman Allah. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, menusuk orang yang memberitakan dan menusuk juga orang yang menerimanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pikir orang yang memberitakan firman Tuhan dan diberkati Tuhan. Saya pun ketika memberitakan firman Tuhan, saya pun ditegur Tuhan, saya diberkati oleh Tuhan, dan saya dipulihkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Saudara pakai Tuhan, mari hari ini jangan kita padamkan Roh Kudus. Memadamkan Roh Kudus ketika kita berbuat jahat, berbicara jahat, merugikan orang, mematahkan semangat orang. Nah, mengapa roh tidak menyala? Pengaruh dunia dan materialisme. Jadi Bapak Saudara pakai Tuhan, dunia bisa mempengaruhi kita, keuangan bisa mempengaruhi kita, kekayaan bisa mempengaruhi kita, kekayaan, kekuatan hidup dan tawaran-tawaran dunia yang membingungkan dapat mencekik firman Tuhan dalam hati seseorang. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan ketika gandum itu ditambur, dia jatuh di pinggir jalan. Karena jatuh di pinggir jalan, maka dimakan burung.
di atas batu-batu. Yang akhirnya Bapak Saudara datanglah panas dari matahari. Dia tumbuh tapi layu dan mati Bapak Saudara. Tapi ada juga gandum yang ditabur di tempat yang baik. Ketika ditabur, dia bertumbuh berbuah. Tetapi ada juga gandum di antara ladang Bapak Saudara. Tapi dia bertumbuh, dia berbuah. Karena apa? Dia jatuh di tanah yang baik. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, hari ini mari kita jangan dipengaruhi oleh keadaan dunia, jangan kita dipengaruhi oleh materialisme, tapi biarlah kita dipengaruhi oleh Tuhan yang Maha Kuasa yang mempengaruhi kita. Daging yang lemah, Matius 26 ayat 41, roh yang memang menurut, tetapi daging lemah. Roh kita pengen ke gereja, tapi daging kita malas capek ntar sore. Sore kita merasa capek, gak jadi juga datang. Minggu depan aja. Minggu depan mau beribadah, ada lagi gangguan, gak datang lagi beribadah. Jadi ada saja yang mengganggu hidupnya. Rohnya memang penurut, tetapi dagingnya lemah. Dia tidak bisa mengalahkan kedagingannya. Dia tidak bisa mengalahkan keinginan daging untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa roh tidak menyala? Hati yang keras dan tidak mau bertumbuh. Dia mendengar firman Tuhan, dia mengabaikan firman Tuhan. Dia tidak menghidupi firman Tuhan. Dia tidak biarkan firman Tuhan itu tertanam dan bertumbuh di dalam hidupnya. Dia membiarkan firman Tuhan itu mati, saudara. Tidak melakukan sesuatu di dalam hidupnya. Dia hanya mendengar, tapi dia mengeraskan hatinya. Dia memalingkan firman Tuhan. Dia berkata, ini firman Tuhan bukan buat saya, itu buat Pak Dedi. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan buat semua orang yang mendengarnya dan menerimanya. Apalagi kenapa roh tidak menyala? Karena kecewa dan patah semangat. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kecewa, jangan sampai Bapak Ibu patah semangat. Tantangan, pencobaan, atau kegagalan dapat menyebabkan kekecewaan dan putus asa. Yang pada gilirannya memadamkan semangat. Ketika menghadapi kesulitan, fokus sering bergeser dari Tuhan ke masalah itu sendiri. Jangan sampai kita biarkan fokus kita kepada masalah persoalan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang memikirkan masalahnya, tetapi semakin dipikirkan masalah semakin tidak selesai. Tapi hari ini biarkan saja masalah itu datang dengan silih berganti, tapi tetaplah fokus kepada Tuhan. Mungkin hari ini Tuhan tidak jawab, tapi besok Tuhan akan jawab. Mungkin hari ini Tuhan tidak tolong, tetapi besok Tuhan tolong dan Tuhan bela kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kecewa boleh, patah semangat boleh, tapi jangan kita dikuasai oleh kekecewaan. Jangan kita patah semangat, jangan kita dikuasai oleh kekhawatiran yang terjadi. Yang terakhir, yang ketiga, layani Dia dan jadilah pelopor. Melayani Tuhan berarti melayani dengan hati yang dipenuhi kasih kepada Kristus. Jadi pelayanan kita oleh karena kasih kita merenungkan dosa-dosa dan perilaku yang kita lakukan di masa lalu. Kenapa saya bisa melayani Tuhan? Dulu rencananya saya itu mau jadi tentara, tapi Tuhan tidak izinkan. Tuhan mau saya jadi tentaranya Tuhan. Tuhan alihkan saya untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Paulus mendorong Timotius untuk menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, iman, dan kesucian. Firman Tuhan berkata, jangan pun seorang memandang kau rendah karena kau muda, tapi nyalakanlah api rohmu, jadilah berkat, jadilah teladan. Jadi Bapak Saudara, jangan menganggap kita masih kecil, jangan menganggap kita masih anak-anak, jangan ada orang menganggap kita masih muda. Tapi percayalah bahwa ketika kita melayani Tuhan, ada sesuatu perkara besar terjadi dalam hidup kita. Ada sesuatu inspirasi yang kita bisa kerjakan. Pelayanan kita bisa menjadi pelayanan menyembuhkan orang, membaharui hidup orang, membuat orang bertobat, mengasihi Tuhan. Jadi pastikan saudara, di dalam pelayanan kita berdampak bagi banyak orang. Seorang pelopor membuka jalan bagi orang lain, memberi contoh dan menggerakkan jemaat untuk bersama-sama melayani Tuhan. Jadi Bapak Saudara kekasih Tuhan, jadilah pelopor.
biarlah kita memiliki kerendahan hati, kita berkorban, kita memiliki kasih, kita berinisiatif dalam meneladani Yesus Kristus. Ini adalah panggilan untuk secara aktif mengikuti teladannya dalam melayani sesama dan merintis dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, melayani dia menjadi pelopor, yaitu landasan pelayanan hati seorang hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, menjadi teladan. Suami jadi teladan buat istrinya, istri menjadi teladan buat suami, orang tua menjadi teladan buat anak-anak, anak-anak juga menjadi teladan buat orang tua. Mari kita menjadi teladan, mari kita menjadi inspirasi. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan. Ini adalah prinsip kerajaan surga yang bertolak belakang dengan prinsip duniawi. Kalau duniawi maunya atasan-atasan itu dilayani, atasan-atasan itu diperhatikan. Ketika ada makan, maunya kita kasih piring, maunya kita sendoki makan, saudara. Tetapi di dalam Kristus tidak seperti itu. Firman Tuhan berkata, kalau kamu ingin terbesar dalam kerajaan surga, layanilah orang lain. Biarlah kamu jadi pelayan dari semua orang. Saya bersyukur dan berterima kasih buat para pria-pria ketika kita duduk di tempat makan situ, saudara. Ada orang-orang berebutan untuk melayani orang lain. Ada yang bagi kue, ada yang bikin kopi. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, hari ini kita melayani Tuhan seperti Kristus memberikan teladan buat kita. Jadi kita tidak ditunggu untuk memberikan piring. Ketika ada makan, ada orang-orang bilang, Pak ini piringnya, udahlah kamu makan duluan. Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, landasan pelayanan hati seorang hamba menjadi besar melalui pelayanan. Alkitab mengajarkan barang siapa ingin menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Kehormatan sejati di mata Tuhan berasal dari kerelaan merendahkan diri dan melayani Tuhan. Rendahkanlah dirimu, maka Tuhan akan meninggikanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, mari kita menjadi besar melalui pelayanan. Yang berikutnya, motivasi kasih. Pemain musik berlima di depan. Pelayanan sejati didorong oleh kasih kepada Tuhan dan sesama, bukan untuk keuntungan pribadi, kedudukan atau pujian, tapi karena motivasi kita. Karena saya telah menerima kasih Kristus, maka saya pun harus membagikan kasih. Karena Kristus telah melayani saya, Kristus telah memberikan hidupnya untuk saya, maka saya pun akan memberikan segalanya untuk Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih Tuhan, dan dasar pelayanan hati seorang hamba motivasi kasih. Panggilan menjadi pelopor. Jadi Bapak sekarang Yesus sebagai perintis, dia menjadi pelopor kita. Mari juga kita menjadi pelopor di dalam melayani Tuhan. Mari kita menjadi inisiatif di dalam melayani Tuhan. Ini inisiatif dan keberanian. Menjadi pelopor berarti memiliki inisiatif untuk memulai hal-hal baik, merintis pelayanan baru, merintis persekutuan baru, merintis pengembalaan baru. Nah, nanti tahun depan Pak Aguan merintis tempat baru, kita punya peribadatan baru, nanti Pak Aguan jadi gembalanya. Haleluya. Nanti Pak Arifudin membuka pelayanan baru di Padang Sari, beliau jadi gembalanya. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan. Pak Denny buka di perumahan Presiden Jokowi, perumahan Jokowi. Tidak ada yang mustahil. Siapa lagi? Ada Putri, ada Hengkram,
dalam kehidupan sehari-hari. Pelayanan tidak hanya terbatas pada kegiatan di gereja, tetapi juga di rumah, di tempat kerja, dan masyarakat. Tindakan sederhana seperti saling melayani dalam keluarga, menghargai rekan kerja, dan memberikan waktu berkualitas adalah wujud pelayanan. Bapak Ibu Saudara, para pria-pria bisa bantu istri. Ya, kayak saya juga bantu istri saya, saudara. Ya, tidak hal-hal yang berat-berat lah. Saya cucikan baju, saya cucikan baju-baju kotor, saya menyuci spring bed, saya menyuci spray, saudara. Ya, kalau saya punya kesempatan nyuci piring, saya nyuci piring. Kalau punya kesempatan buang sampah, ya saya buang sampah. Ya, tugas saya sehari-hari, saudara, saya ambil bagian, saya nyuci baju. Sekalipun istri saya nyuci baju, kadang-kadang saya yang terusin, saudara. Nah, tugas saya di rumah adalah tentang kebersihan air. Saya membersihkan salinannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada tugas apa yang saya bisa kerjakan? Saya kerjakan dengan baik. Nggak tahu teman-teman para pria di tempat ini, apakah Bapak Ibu minta anduk, minta baju, minta kolor, minta dilayani? Hari ini Saudara, mari kita kehidupan kita sehari-hari supaya kita berdampak untuk orang lain. Kita lakukan yang terbaik dalam keluarga kita. Mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, saya nggak bisa. Mulailah belajar. Pasti Bapak Ibu bisa, saudara. Amin, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, kesetiaan dan pengorbanan, melayani memerlukan pengorbanan. Apa yang kita perlu korbankan? Waktu, tenaga, dana. Kesetiaan dalam melayani tidak selalu nyaman atau mudah, tetapi kasih kepada Tuhan akan membuat semangat melayani tetap nyaman. Ya, sekali lagi kita melayani Tuhan oleh karena kasih Tuhan. Dan yang ketiga, yang berikutnya, gunakan karunia rohani. Setiap orang diberikan karunia rohani yang beragam. Gunakanlah karunia-karunia itu untuk saling melayani dengan baik demi kemuliaan Tuhan. Kawan pasti punya karunia, karena belum dikelola saja, belum dicari. Ternyata anak-anaknya tiga-tiganya punya karunia. Ada yang pemain drama. Ya. Ini contoh aja, karena mereka sekeluarga melayani Tuhan. Kalau dulu kan kita lihat dalam gereja, ada orang berkata kepada saya begini, gimana itu Pak Umar? Anaknya ini, ibunya ini, bapaknya ini, anak ini, bukan yang lain. Hari ini saya berikan kesempatan kepada saudara, olah, cari apa karunia Bapak saudara. Di gereja itu saudara pasti bisa, pasti mampu. Saya berikan kesempatan, saya berikan waktu, saya berikan panggung Bapak saudara. Mari belajar, jangan malu. Pasti Bapak Ibu bisa, pasti mampu. Pasti ada sesuatu yang terpendam di dalam diri Bapak saudara. Halo, amin Bapak saudara. Saya tidak percaya itu. Pasti ada karunia, pasti ada sesuatu yang Bapak Ibu persembahkan untuk Tuhan. Saya yakin itu Bapak saudara. Jadi Bapak saudara bagi jangan berkecil hati melihat orang-orang melayani. Bapak Ibu sendiri bisa melayani juga. Ya paling tidak Bapak saudara penerima tamu. Tahu tadi saya bilang penerima tamu? Duduk di pintu dengan gigi yang kelihatan. Selamat pagi, selamat datang. Saya senang kamu dapat beribadah. Coba Bapak Ibu ketika berdiri di pintu lalu berkata, saya senang dengan Bapak dapat beribadah. Jangan bilang, ini luar biasa penerima tamu. Pasti saudara, mereka senang. Bapak Ibu nggak usah takut, karena Bapak Ibu melayani gereja ini untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk seseorang. Ada temanku jadi takut melayani Tuhan. Ketika ditanya, apa tugas di sini? Bapak Ibu saudara, udah bisa takut dengan merendahkan orang. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berikan hidupmu yang terbaik begitu. Dan terakhir kesimpulan, layani dia dan jadilah pelopor. Memanggil kita untuk meninggalkan prinsip mementingkan diri sendiri dan mengadopsi prinsip Kristus. Melayani dengan hati seorang hamba dan berani merintis jalan kebenaran. Dengan demikian hidup kita menjadi bermakna dan kita membawa dampak nyata bagi dunia